Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya untuk para sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di Rohman Yusuf Channel. Baiklah para sahabat, kita akan melanjutkan materi yang dulu pernah disampaikan tentang ajaran-ajaran Mbah Buyut Nasirun yang disiarkan di wilayah Desa Tangusari, Kabupaten Brebes khususnya. Dulu kita sampai di pelajaran syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Dan dari 3 pelajaran tersebut tentang syariat, tarekat, hakikat sudah dijelaskan. Kita akan melanjutkan tentang makrifat. Baiklah para sahabat dimanapun Anda berada, mari kita saksikan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saudara-saudaraku semuanya, malam ini kita akan melanjutkan jadi kajian yang dulu kita sudah di season pertama sudah kita lalui, yaitu kajian dari keilmuan syariat, tarekat, hakikat, dimana syariat lah kuning badan, tarekat lah kuning hati, hakikat lah kuning nyawa kalau kata bahasa Jawanya yang sudah kita pahami. Selanjutnya ini ke pelajaran keempat, kita akan ketemu lagi dengan narasumber kita, Abah Opan, ya, dimana akan membahas tentang yang keempat, makrifat. Abah Opan, selamat malam. Selamat malam. Iya. Ya, Abah Opan, itu makrifat itu bisa dimaknai apa? Iya. Ma'rifat itu akan dimaknai itu perilaku manusia dengan rasa. Karena ketika dari awal itu syariat lah kuning badan, tarekat lah kuning hati, hakikat lah kuning roh, dan ma'rifat lah kuning rasa. Gitu. Berarti laku yang sangat halus, Abah Opan, ya? Iya. Tentunya ini suatu jalan yang sangat sulit. Bagaimana itu bisa mencapai ke tingkat makrifat itu? Iya. Aslinya perjalanan makrifat itu kan buah dari perjalanan hakikat, lakuning roh. Hakikat buah perjalanan jadi dari perjalanan itu thariqah lakuning hati, dan thariqah buah perjalanan dari perjalanan syariat lakuning badan. Nah, ketika keempat perilaku manusia bisa menjadi satu dalam kehidupan dirinya, itu termasuk dalam golongan kamilul makrifat atau insan kamil, yaitu manusia yang sudah mencapai kesempurnaan hidup dalam perilaku. Nah, ketika untuk bisa masuk ke tataran itu, tentunya ada beberapa kiat atau ada beberapa pilar yang perlu dan bisa dilalui oleh manusia itu sendiri. Di saat mana ada satu syair, ya, itu syairnya bahasa Jawa kalau mungkin aslinya, dimana perlu saya sampaikan, tanjiha bil mahluki iman teguhin roh. Yang kedua, tauhid teteping rasa. Yang ketiga, makrifat elining rasa. Yang keempat, Islam sampurnaning rasa. Ketika kita itu iman kita harus teguh kepada Allah, diamnya di dalam rasa selama roh kita masih ada.
Dan tauhid kita kepada Allah harus mantap tanpa berubah seinci pun. Itu diamnya juga di dalam rasa. Ketika makrifat ini rasa sejatinya manusia itu harus selalu ingat kepada Allah, diamnya juga di dalam rasa. Nah, ketika Islam sempurna ning rasa antara Al-Quran dan Sunnatul Rasulnya dilaksanakan dalam praktek syariatnya. Ketika 4 perkara itu bisa dilaksanakan oleh dirinya, kita itu baca ya rasa Allah, ya rasa ningsun, ya rasa Allah, ya rasa saya. Ningsun saya pun rasa Allah gaibing landep. Jadi sudah tidak ada dinding penghalang lagi kita dengan Allah. Itu. Berarti ketika kita sudah tidak ada dinding dengan Allah, tidak ada pemisah. Berarti mestinya ini ada penyatuan diri dengan Tuhannya, Abah Hofan. Ya. Itu ketika saat mana kita sudah menyatu dengan Tuhannya, dengan rasa kita ya rasa Allah, kita itu sudah wihdatul wujud. Bahkan mungkin kalau dikatakan oleh orang-orang zaman dulu itu namanya kalau manunggaling gusti, orang yang sudah bisa menyatukan dirinya dengan Tuhannya. Ketika kita sudah bisa menyatukan diri kita dengan Tuhannya, apapun yang kita katakan Allah itu berkehendak. Makanya ada beberapa pemahaman seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai Sultan Aulia, Raja Nafa Aulia. Itu saat mana berkata, beliau tidak pernah dengan berkata Allah, kum bi'idni, terjadi atas kehendakku. Karena dia sudah dekat dengan Tuhannya. Apapun yang dikatakan, Allah itu pasti berkehendak. Karena sudah menyatunya dengan Tuhannya. La ilaha illa anna. Allah ridho kepadanya. Iya. Sudah ada dinding penghalang lagi. Sangat luar biasa kalau Ya. orang bisa sampai ke tingkat itu. Tapi kan ketika kita melihat atau sedikit menggaris bawahi, untuk mencapai tingkat kemarifatan itu kan secara tahap dari mulai syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Ini pun sudah merupakan jalan yang sulit. Nah, bagaimana setelah mencapai ma'rifat ini, ujian-ujian apa yang kira-kira akan ditemui oleh pelaku ma'rifat ini? Bisa dijelaskan? Karena termasuk orang-orang yang seperti tadi saya sampaikan itu kan termasuk dalam kelompok orang yang sudah mencapai gelar kan kekasih-kekasih Allah. Kalau mungkin dalam bahasa orang sekarang mungkin wali-wali Allah yang sudah saya sampaikan di beberapa episode yang lalu itu kan tingkatan-tingkatan kekasih-kekasih Allah kan sudah jelas dalam kelompok-kelompok itu. Sehingga mereka atau beliau ini selalu diberikan ujian oleh Allah dengan sebagai tanda kasih sayangnya. Seperti terlihat jelas ya. Makanya ketika kita kaji tentang tafsir Quran, mungkin salah satu kitab Al-Quran, salah satu ayat itu ketika saat mana itu datangnya kepada orang yang beriman itu adalah ujian. Ketika saat mana datangnya pada orang kadang-kadang beriman, kadang-kadang tidak, itu satu teguran. Dan ketika datang pada orang yang tidak beriman itu satu azab, subhanallah. Jadi ketika itu datangnya pada para aulia-aulia Allah, pada kekasih-kekasih Allah, sebagai satu ujian. Karena pasti mereka diuji sebagai tanda kasih sayangnya Allah. Seperti sungguh manusia itu akan saya uji dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kematian, bahkan kekurangan buah-buahan. Cuma di situ Allah memberikan satu predikat, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang bagaimana yang dimaksud dengan kalimat itu? Yaitu orang-orang ketika saat mana mereka ditimpa satu musibah, baik rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kematian, dan kekurangan buah-buahan, dia itu selalu mengatakan, sesungguhnya kita ini semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika kita bisa menerima itu semua ujian yang diberikan Allah kepada kita semua, nah di situ kita akan mendapat satu predikat, orang-orang itu tadi akan mendapat pertolongan dari Tuhannya dan akan mendapat rahmat, dan orang-orang tadi termasuk golongan orang-orang yang akan mendapat petunjuk. Bagaimana caranya agar bisa seperti itu, termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk? Yaitu Allah itu berfirman, ya hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kamu kepada dengan sabar dan dirikan sholat, sesungguhnya aku Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
Ini artinya kan berarti di dalam mencapai kemarifatan itu tetap adanya di laku syariat ya Bang. Iya, iya. Betul. Dari perjalanan sholat yang kita lakukan dan kesabaran. Iya. Ya, apakah golongan orang-orang yang mendapat petunjuk ini ketika bisa melakukan proses kesabaran di dalam menerima qudrat ilmunya Allah itu termasuk golongan orang-orang yang mulia? Iya, iya. Iya. Memang kalau memang posisinya manusia-manusia yang sudah tingkatannya seperti itu termasuk kelompok manusia-manusia yang mendapat kemuliaan dari Allah. Karena yang kehadirannya itu sebetulnya dirindukan oleh bumi. Karena sebagai awal yang pernah saya sampaikan, itu kan terjadi saat Rasulullah Muhammad meninggal, dia itu kan berteriak menangis. Ya Allah Rabbi, kenapa setelah Muhammad Rasulullah meninggal tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang menginjakan kakinya di atas pundak saya? Ini dijawab oleh Allah. Sekalipun tidak ada nabi dan rasul, tapi ada manusia yang hatinya persis seperti hati para nabi dan rasul. Ini termasuk manusia-manusia kekasih-kekasih Allah yang punya gelar itu kemuliaan, mulia di mata Allah. Karena sejatinya manusia itu kan bukan tercipta dari zatnya dia diciptakan, tetapi saat mana dirinya mampu bermanfaat bagi orang lain, saat mana dirinya mampu berbagi rasa dengan sesamanya. Nah, orang-orang yang tadi itu termasuk orang-orang yang sudah bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa berbagi rasa dengan sesama. Kalau mengenai manfaat, berarti orang-orang yang mulia tadi yang sudah melakukan melalui proses kesabaran dan mencapai tingkat marifat, berarti akibatnya sangat positif bagi manusia atau kehidupan ini. Ya sudah pasti. Karena kehadiran mereka sebagai kekasih-kekasih Allah itu kan sampai akhir zaman. Yang mana dia akan menjaga kemurnian Al-Quran itu. Sampai termasuk timbulnya generasi-generasi ulama-ulama yang muncul dan hidup di seluruh dunia itu kan termasuknya wali-wali Allah atau aulia Allah, termasuk kekasih-kekasih Allah yang memang membawa ajaran Al-Quran dan Sunnatul Rasul, yang sampai dalam bahasa di negara kita ini sendiri, Indonesia, termasuk itu dari bagian beliau-beliau itu. Karena tanpa perjuangan beliau dengan ajarannya, Indonesia yang tercipta ini tidak akan mungkin gemari Pahlaw Jinawi, tidak mungkin. Dari pergerakan 1908 Syarikat Dagang Islam, ya ulama bagian daripada kekasih-kekasih Allah. Sampai pergerakan Nahdlatul Ulama di 1926, hitohnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar, ya ulama juga bagian-bagian dari kekasih-kekasih Allah. Sampai kemerdekaan Indonesia 1945 pun itu bagian daripada ulama-ulama, termasuknya bagian daripada kekasih-kekasih Allah. Selanjutnya, ketika kita contoh soal berkeinginan ketemu dengan mereka, bisa tidak? Bisa. Karena begini, jadi perjalanan daripada aulia-aulia Allah sampai kekasih-kekasih sampai sekarang dengan generasi penerusnya, para ulama sebagai pewaris Nabi dari ajarannya yang dibawa yaitu Al-Quran dan Sunnatul Rasul, termasuk beliau-beliau itu yang kepanjangan daripada Rasul, yang akan menjaga kemaslahatan, yang akan menjaga dunia ini dari keangkar murkaan orang-orang yang tidak beriman. Karena kalau kita sadar dan tahu, itu kan ada firman Tuhan di dalam hadis qudsi, andai kata di keheningan malam tidak ada seorang pun yang bertahlil, tasbih, takbir, andai kata di siang hari bolong tidak seorang ibu yang menyusui anaknya, sungguh bumi akan aku remas-remas ketika melihat kebejaran umatnya. Tetapi di saat mana Allah itu mau berbuat seperti itu, selalu ada yang bertakbir, selalu ada yang bertasbih di keheningan malam. Saat mana mau menghancurkan bumi di siang hari bolong, ada seorang ibu yang masih menyusui anak. Itu sebagai satu gambaran. Itu yang meredam kemurkaan Allah. Iya. Menggarisbawahi peran ulama dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
bisa lebih dijelaskan Pak, peran apa yang diambil ulama pada waktu itu? Iya, iya. Peran ulama pada saat itu perjuangan Indonesia untuk menuju kepada kemerdekaan sangat vital. Hampir menguasai seluruh kegiatan. Karena ulama di sini mengajarkan tentang bagaimana bersatu, tentang bagaimana berketuhanan, tentang bagaimana cara menggalang persatuan, cara bagaimana melawan penjajah dengan jihadnya. Itu kan ilmu-ilmunya ulama dari ajaran Al-Quran yang dibawa. Sehingga sampai kepada penentuan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 pun di sini ulama sangat menentukan. Dimana kenapa diambil tanggal 17 itu memang ketika saat mana kita ingin menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat itu harus dengan nomor simbol 17. Karena di situ muncul 17 rakaat. Berarti kita punya kewajiban melaksanakan sebagai umat Islam melaksanakan sholat itu dengan 17 rakaat. Ketika jatuhnya pada tanggal 8 Agustus 8 intinya di dalam sholat itu ada 8 permintaan. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warjukni, wahdini, wa'afini, wa'fa. Bulan 8 tuh Pak? Iya. Nah, 1945-nya di situ 1 dengan 9, 10 itu angka mati, tidak dihitungnya, dihitung 4 dengan 5 itu 9. Ternyata dalam wujud diri manusia, kebahagiaan yang terlihat di dalam wujud manusia itu ada 9 lubang. Di sana ada mata 2, kuping 2, mulut 1, dan bawah depan belakang itu 2. Itu 9 lambang kebahagiaan daripada tuntutan kemerdekaan sendiri yang akhirnya bisa dirasakan, bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia menuju kepada waldatun thayyibatun warabul ghafur. Karena isi roh daripada Undang-Undang 45 pada isinya kan ada satu pasal yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau memang pemerintah atas nama wakil masyarakat sebagai kepanjangan bisa melaksanakan amanat yang diberikan masyarakat, rasanya tidak hal yang mustahil ketika Indonesia akan betul-betul apa yang disampaikan bisa terwujud. Demikian. Intinya berarti dasar-dasar negara kita dirumuskan oleh para ulama itu terlahir dari Islam berarti Pak? Iya, dari Islam. Dari Islam. Makanya ya itu saudara-saudaraku, ya banyak sementara kita ini kadangkala dibuat kabur ya pengertian dengan pemahaman sekarang, dimana ketika memandang negara ini atau ternyata dasar-dasar negara dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil negara dari mulai berdirinya itu terlahir atau ditukil atau dicukil dari ajaran Islam. Ajaran Islam, karena baik Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 itu bagian daripada Al-Quran. Bagian. Dan memang itu ada dan sesuai dalam Al-Quran, tidak bertolak belakang. Itu. Ya selanjutnya Abah Opan sebagai penutup dan sebagai kesimpulan, sebenarnya apa sih tugas-tugas para aulia secara menyeluruh sebagai pelaku yang sudah sampai kepada makom marifat? Mohon dijelaskan supaya lebih terang. Iya. Hasilnya tugas daripada kekasih-kekasih Allah itu kepanjangan dari Rasul. Itu untuk mempersatukan umat, bukan untuk mencerai-beraikan. Seperti dalam mana perbedaan pendapat itu kan rahmatnya Allah, yang selama ini kadang-kadang perbedaan pendapat selalu menjadi pertengkaran, bahkan mungkin pertumpahan darah sehingga timbul azabnya Allah. Maka jadikanlah perbedaan pendapat sebagai rahmat Allah. Ini tujuan daripada utamanya para kekasih-kekasih Allah. Dan selalu kita bersatu dan berjamaah. Makanya sampai dikatakan oleh Rasul, tahukah kamu seekor serigala memangsa yang seekor domba yang terpisah dari kelompok.
Makanya di sini kita selalu harus bersatu, berjamaah. Makanya jadikan perbedaan pendapat itu sebagai rahmat Allah. Ketika itu kita sudah bisa mampu mendisposisikan hal itu, rasanya kedamaian di atas dunia akan tercipta. Itu. Oke, terima kasih Abah Opan atas kajian malam ini. Para pemirsa saudara, itulah tadi sebagai kesimpulan bahwa para pejuang kita, para aulia kita yang sudah mencapai makom makrifat, yaitu bertugas sebagaimana Islam diturunkan ke dunia sebagai rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah diturunkan sebagai rahmat bagi semua. Untuk itu kami berharap mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan kita untuk maju menuju Indonesia yang lebih maju. Akhirnya kami mohon maaf apabila ada tayangan kami ada yang tidak berkenan dan ada yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf. Bila ada suatu kebaikan itu datang dari Allah. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sedulur, dimanapun Anda berada, demikianlah kajian tentang perjalanan Buyut Nasirun. Kita akan jumpa lagi di kajian-kajian berikutnya, perjalanan-perjalanan para ulama dalam menegakkan agama Islam dan selalu mengedepankan untuk negara Indonesia. Beliau berjuang begitu gigih sehingga namanya selalu dikenang. Kita akan lanjut di kajian-kajian lagi yang akan datang. Terima kasih. Salam dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton di Rohman Yusuf channel.